Sejak kita mengalami masa sulit 2015 kebakaran hutan dan lain-lain dari aspek lingkungan, hutan dan lain-lain tuh ribet deh, minta ampun banget tahun-tahun itu ya. Kita sekarang jadi bisa menunjukkan bahwa ini loh, kita bekerja loh sekarang, seluruh elemen bangsa Indonesia bekerja. Semua pihak, saya tahu persis. Yang penting di sini adalah bahwa Indonesia memimpin G20 ini. Jadi memang ada ruang di mana kita mengaktualisasikan Indonesia kita dengan sebaik-baiknya. Saya minta restu dan doa dari sahabat hijau. Mudah-mudahan ini semua lancar ya, karena waktunya tinggal beberapa hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau. Salam sehat selalu. Penyelenggaraan event internasional Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability akan segera berlangsung di Bali minggu depan, tepatnya tanggal 29 sampai 30 untuk EDM CSWG, dan dilanjutkan dengan pertemuan setingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim 20 negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui proses dan gambaran tentang penyelenggaraan event tersebut, bersama kita sudah hadir Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Dr. Siti Nurbaya MSc. Ibu, apa kabar? Sehat? Baik, Mas Nuh, terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Iya. Untuk memberikan informasi kepada Sobat Hijau kita semua. Iya, bagus, terima kasih. Ibu, kan di serial podcast yang lalu kurang lebih sudah ada 7 episode, Bu ya, 7 episode, dan sudah dijelaskan oleh masing-masing narasumber. Tetapi ada hal yang mungkin ini harus level Ibu gitu menyampaikannya. Misalnya posisi Indonesia, Bu, dan makna strategis dari agenda EDM CSWG itu seperti apa, Bu Menteri? Ya, terima kasih ya. Saya sempat hadir. Selamat siang, Sobat Hijau. Pertama, event G20 ini sekaligus menguji konsistensi kita sebetulnya. Baik nasional juga terutama global. Saya mencoba menangkap yang dilakukan ataupun difikirkan ataupun dijelaskan oleh yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, itu sebetulnya adalah proses yang cukup panjang. Jadi kita nggak bisa ngelihat G20 di Bali nanti di mana Indonesia menjadi pemimpinnya, itu hanya di G20 itu aja. Kita pelajari secara tema, agenda, dan itulah yang bermanfaatnya sebetulnya bagi manusia, bagi alam, bagi global. Kita perlu lihat mulai dari G20 di Italia. Itu kan connect banget dengan COP26 di Glasgow. Kemudian kita juga sudah terus mengikuti dan menyesuaikan substansi dan lain-lain. Masuklah sekarang ke G20. Ini juga nggak berhenti sampai di sini, karena ada lagi akan bersambung dan akan disambut oleh COP27 di Mesir. Di Mesir. Nah, selain COP27, jangan lupa ada CBD yang COP-nya biodiversity. Jadi saya kira ini ngait dan nanti akan masuk lagi ke COP28. COP28 itu di Uni Emirat. Dan jangan lupa pada konteks sekarang juga, pada akhir tahun ini Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN. Jadi kalau kita lihat posisi ini harus diikuti bagaimana kontinunya dan bagaimana konsistensinya. Dan menurut saya Indonesia pada konteks ini ya, saya LHK itu kan kebagian tanggung jawab di working group untuk environment dan climate sustainability. Jadi kita tadi udah disampaikan, udah ada penjelasannya sebanyak 7 seri, dan juga udah dilakukan beberapa kali meeting internasional sejak bulan Maret, kemudian Juli, dan ini nanti
minggu depan kita akan, atau sebentar lagi tanggal 29, 30, 31 itu akan di Bali sebagai tanda kutip puncaknya ya di tingkat menteri, karena habis itu lari ke tingkat kepala negara. Leader summitnya. Ya, untuk head of state-nya kepala negara. Apa sebetulnya yang penting dan arti daripada G20 untuk Indonesia? Kita mesti lihat dari dua sisi sebetulnya, Mas Nunu. Pertama, dari inward looking, ke dalam kita mendapatkan manfaat apa? Kalau saya lihat ke dalam, kita semakin tegas dan memperjelas bagaimana Indonesia itu mengaktualisasikan konstitusinya. Karena kan ada pasal 28H, ada tentang hak rakyat, hak warga negara untuk memperoleh lingkungan yang baik. Dan juga ada tentang pasal 33 mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini sekaligus sebetulnya menuntun dan mengajak kita sebagai bangsa itu menjalankan konstitusi yang koheren dengan kepentingan global. Nah, jadi di sini kita akan menunjukkan, dan sekaligus sebetulnya bukan hanya nunjukin karena emang udah kerja gitu ya. Saya kira sejak kita mengalami masa sulit 2015, kebakaran hutan dan lain-lain, dari aspek lingkungan, hutan dan lain-lain tuh aduh ribet deh, minta ampun banget tahun-tahun itu ya. Kita sekarang jadi bisa menunjukkan bahwa ini loh, kita bekerja loh sekarang, seluruh elemen bangsa Indonesia bekerja. Semua pihak, saya tahu persis. Mati-matian, kesulitan, jatuh bangun kita, dunia usaha, masyarakat, termasuk pemerintah gitu ya. Jadi itu satu aspek. Jadi di sini juga kita sekaligus meningkatkan kapasitas kita sendiri. Maka di iklim itu kan ada yang disebut NDC, yang targetnya 29 dan 41. Tapi jangan tanya ke saya ya, apa bedanya NDC sama BNDCC. Karena NDC. yang NDC itu target komitmen kita untuk menyelesaikan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi kalau BNDC kan Bali Nusa Dua, itu kan Lokasinya, Bu. convention center. Awas loh. Ini teman-teman godain karo humas ini pertanyaan-pertanyaan itu nih ya. Terus yang berikut, apalagi manfaatnya bagi Indonesia, ini potretnya jadi baik untuk Indonesia. Kenapa? Karena contoh-contoh yang ada itu bagus dan dia akan keluar. Nanti misalnya ada expose soal mangrove, kemudian circular ekonomi kita juga bagus. Nanti di tingkat kementerian ataupun di menteri-menteri LH di negara-negara G20 dan undangan ini juga akan ada ekskursi, field trip, kunjungan, istilahnya ya, widya wisata ke desa-desa yang harmoni lah gitu ya, baik fisiknya, alamnya, juga budayanya. Itu menjadi contoh yang konkret bahwa Indonesia kerja loh gitu, dan itu masyarakat yang bekerja gitu. Nah, pemerintah kan memang fasilitator aja kebanyakan. Nah, yang ketiga, dengan posisi ini sebetulnya secara inward ke dalam kita membangun berlapis-lapis antar jaringan. Jadi yang di Indonesia sendiri juga akan terbangun dari masyarakat, pemuda, wanita, bisnis. Saya kira G20 sudah mengatur itu dengan baik di Sherpa. Kita salah satu co-chairnya, dari banyak co-chair di situ. Ini menunjukkan bahwa memang kita bahu-membahu begitu bekerja. Itu dari sisi inward ya. Dari sisi outward lookingnya, memang Indonesia itu diharapkan menjadi interface. Kita ini disebut negara berkembang, tapi kita masuk di negara G20. Jadi dengan demikian, kalau saya membaca arah ataupun gestur dari yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, bahwa Indonesia perlu mengambil posisi interface antara negara berkembang dan negara maju. Saya bisa tunjukkan bahwa kalau pada konteks lingkungan dan iklim, kita termasuk yang udah agak advance sebetulnya.
Maaf ini bukannya GR tapi kenyataannya begitu. Kenapa? Karena kita bekerja punya undang-undang dasar, punya undang-undang, punya regulasi, punya masyarakat yang partisipasinya sangat baik. Kemudian kita juga punya aturan-aturan teknis yang kita sudah kembangkan. Jadi sistematika menurut standar-standar internasional terus kita kembangkan. Jadi kita bisa menjadi bridging begitulah ya, bridging dalam hal aspirasi, dan itu yang kita sedang lakukan. Itu sebabnya khusus di chairnya lingkungan dan iklim itu kita membangun juga Friends of Chair. Jadi kita sudah selain deputy minister meeting beberapa kali terus-terusan ngebahas konsep. Kita juga membangun Friends of Chair. Jadi beberapa negara, kita sudah bicara dengan Amerika Serikat secara khusus, kita juga udah bicara dengan Republik Rakyat Tiongkok, juga China secara khusus, juga dengan Uni Eropa. Masih ada beberapa, tapi ini belum ketemu nih soal waktu, sebab ada perbedaan waktu. Kemudian rata-rata juga di satu negara itu 2 menteri sih, bukan hanya 1 menteri. Jadi nemuin waktunya tidak gampang begitu ya. Kemudian yang pasti lagi sih kita juga jadi dipaksa tanda kutip untuk mengaktualisasikan diplomasi lingkungan. Saya kira ini memang bagian yang tidak mudah karena kita memang harus berinteraksi secara global, karena kan kebutuhannya juga selain nasional tentu pertimbangan-pertimbangan globalnya sangat banyak. Buat Indonesia sebetulnya saya kira persepsi kita terhadap kepentingan global itu sangat jelas lah. Kita udah tahu scientific sensingnya seperti apa yang disebut bumi, apa yang disebut atmosfer, apa yang disebut biosfer, itu kan ada teorinya. Kita bisa ikut begitu, tapi jangan lupa kita juga punya konstitusi, punya batasan-batasan di undang-undang dasar kita yang mendorong bahwa pemerintah harus seperti apa. Bagaimana misalnya mendahulukan warga negaranya, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi kita ini mengkombinasikan. Yang penting di sini adalah bahwa Indonesia memimpin G20 ini. Jadi memang ada ruang di mana kita mengaktualisasikan Indonesia kita dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti di pertemuan terutama yang tingkat menteri tanggal 31 Agustus, dan tentu sudah ada permintaan bilateral dalam catatan kawan-kawan di Biro Humas dan KLN kerjasama luar negeri, sudah ada 18 menteri dan 18 wakil menteri yang akan hadir. Jumlah delegasinya yang akan hadir langsung sudah tercatat lebih dari 200. Ya saya kira kita akan menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya, tentu dengan manfaat yang juga semaksimalnya untuk bangsa Indonesia. Begitu kira-kira Mas Nuno. Baik Ibu, ini yang terakhir saya kira. Kan nanti ada pertemuan tingkat menteri ya Bu, Menteri Lingkungan dan Iklim. Dan Ibu saya kira akan menjadi chair di sana. Nah kira-kira substansi apa dan sasaran yang akan dicapai itu sebetulnya seperti apa? Di seriesnya nanti dijelasin banyak ya, saya lihat oleh Dirjen karena saya udah lihat series podcastnya. Intinya bahwa prioritas untuk aspek lingkungan dan sustainability iklim ada 3 hal, yaitu pertama bagaimana dukungan terhadap untuk pemulihan global yang sustainable. Artinya kita habis didera oleh persoalan berat pandemi, kemudian setiap negara berusaha bangkit termasuk Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia termasuk yang bangkit cukup baik. Tapi nggak bisa hanya sampai situ, karena kan harus sustainable-nya bagaimana, keberlanjutannya bagaimana, kalau perlu malah lebih kuat lagi begitu kira-kira. Itu isu yang pertama. Isu yang keduanya adalah bagaimana meningkatkan langkah-langkah kita, apakah di terestrial, di daratan, ataukah di kelautan, itu untuk melindungi lingkungan, untuk menjaga planet bumi, untuk menguatkan perlindungan juga untuk iklim, atmosfer, dan termasuk laut.
Jadi itu juga bagian kedua dari isu pentingnya di kelompok atau working group environment dan climate sustainability ini. Lalu yang ketiga yaitu berkaitan dengan bagaimana kita antar negara atau juga di dalam negara antar elemen pelaku itu bisa saling bahu-membahu di dalam memobilisasi sumber daya untuk percepatan aksi-aksi di dalam rangka perlindungan lingkungan dan iklim ini. Jadi saya kira itu yang utamanya. Memang di dalam diskusi Friends of Chair beberapa hari ini yang kami lakukan, yang kita lakukan, pertemuan dengan menteri-menteri Amerika, Uni Eropa, China, dan lain-lain, selain pertemuan tingkat Dirjen, yang terus-menerus saya ikuti Bapak Ibu Dirjen dan tim itu, kita juga dibantu oleh para senior advisor bekas mantan-mantan duta besar yang hebat-hebat. Ya memang butuh sih ya, kita banyak harus belajar juga begitu. Itu saya lihat tiap minggu dia terus belajar. Karena apa? Karena Mas Nunu, kita sebetulnya berharap bahwa kita akan bisa menghasilkan komunike, yaitu semacam paper tentang kesepakatan-kesepakatan yang seharusnya bisa disetujui begitu. Dan kita lagi terus-menerus melakukan negosiasi dan menggalang. Kita terus-menerus menekankan bahwa Indonesia bisa dipercaya begitu. Itu semacam komitmen iya, kolektif Bu ya. Karena memang isunya kan berbeda-beda. Karena beberapa negara misalnya mempersoalkan tentang tanggung jawab bersama, tetapi ada kepentingan juga atau nilai-nilai masing-masing negara, namanya CBDR. Ada juga misalnya yang terkait dengan mobilisasi sumber dayanya bagaimana, apakah digotong beramai-ramai, bagaimana kita mendorong misalnya negara maju, ayo dong mimpin dong begitu untuk mobilisasi resourcesnya. Ada lagi yang udah masuk kepada, ini ada yang ngusulin green shipping misalnya, pelayaran hijau, berarti kan untuk PELRA, pelabuhan rakyat, pelayaran rakyat Indonesia agak sulit gitu. Nah ini yang seperti ini terus sedang bernegosiasi. Tapi buat Indonesia sebetulnya ada yang leading, karena kita sudah mengestablish rencana kerja dari semua usaha-usaha yang sudah kita lakukan selama 7 tahun, yang kita sebut Forest and Land Use Net Sink 2030. Jadi kita sudah bisa memformulasikan apa yang kita lakukan dan harus bagaimana, apa tekniknya, apa targetnya, itu kita udah terformulasi. Jadi untuk Indonesia sebetulnya secara substansi, kalau yang forest land use itu kita udah bisa jalan, karena targetnya di tahun 2030 udah nggak emisi lagi. Betul. Harusnya negatif emission. Nah, negative emission atau net zero emissionnya pada tahun 2050 ke atas sedikit lah, atau di 2050. Kalau di sektor kehutanan mah udah net zero emission di 2030, bahkan kita bisa negative emission gitu ya. Jadi udah bisa dan berikutnya Bu ya. Dan seterusnya berarti dan bisa menyumbang ke energi dan lain-lain. Nah yang tapi kan bukan hanya hutanan doang. Ini kan ada pertanian, kita masih perlu dukungan dari pertanian untuk misalnya adaptasi. Kita juga yang paling banyak setelah kehutanan adalah energi. Ini juga nanti yang akan banyak. Energi itu working groupnya sendiri, Mas Nunu, di Bali, dan nanti akan ada joinnya juga dalam meetingnya dengan lingkungan. Jadi kawan-kawan, tanggal 29-30 itu meetingnya di tingkat Dirjen. Mudah-mudahan akan bisa menghasilkan formulasi-formulasi yang dalam beberapa minggu ini terus-menerus digodok. Dan nanti di tanggal 31-nya mudah-mudahan pada tingkat menteri udah bisa dicapai kesepakatan, sehingga ketika dibawa kepada tingkat kepala negara jadi lebih mudah begitu. Memang ada beberapa pertanyaan lah yang kita coba terus rangkum. Kita paling tidak mencarikan formulasi rumusan yang pas lah untuk berbagai pihak. Tentu antar negara ini ada aja polarisasinya yang tajam-tajam gitu ya.
Biasanya sih Amerika, Uni Eropa, India, China, Brazil. Nah itu udah kelihatan sih petanya. Tinggal kita lari aja, cari aja common ground-nya apa, common platform-nya apa. Nanti kita tinggal formulasikan rumusan-rumusannya. Saya minta restu dan doa dari sahabat hijau. Mudah-mudahan ini semua lancar ya, karena waktunya tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih Mas Nunu. Baik Ibu, terima Pak kasih Karo sudah meluangkan waktu berbagi untuk kita semua Sobat Hijau. Semoga apa yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, pertemuannya berjalan lancar, menghasilkan komunike yang sebuah harapan dan komitmen kolektif ya Bu. Iya. Di G20 ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Sobat Hijau, dan terima kasih sekali lagi Ibu Terima kasih. Menteri. Kita sampai ketemu pada podcast yang lain. Izin mengakhiri Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Sampai kasih jumpa, ya. Sobat Hijau. Terima kasih semua. Terima kasih.